kita pengen kelihatan sama orang, wah iya si A seperti ini, wah dia hebat banget, ada ujung-ujungnya rugi diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bergerak, tetap jaga stamina. Gimana nih? Masih pada semangat klik petirnya? Masih pada semangat menunggu nilai GCP? Gimana nih? Sekarang penambangan semakin kecil ya, semakin hari semakin kecil gitu kan. Jadi harus jaga akun kita, harus jaga koin kita benar-benar karena semakin ke depan semakin sulit untuk mendapatkan koin Pi seperti itu ya. Nah, di sini saya ingin ngebahas tentang ada apa ya, pinjam meminjam koin gitu ya. Tapi mohon maaf sebelumnya saya tidak tahu siapa ya. Ini jadi buat teman-teman apa sih jangan sampai meminjamkan koinnya ke teman-teman ya seperti itu karena kita sama-sama pioner. Nah, sebelum lanjut ke obrolannya saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman subscriber Sinar Channel yang selalu support, yang selalu dukung channel ini dan saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu berkomentar positif tentang konten-konten saya dan semoga ya konten-konten saya ini bermanfaat untuk siapapun yang nonton seperti itu. Dan bagi teman-teman yang baru gabung, silakan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang saya share. Dan saya juga tidak lupa nih buat customer Sinar Collection yang sampai saat ini alhamdulillah melakukan transaksi sering banget gitu. Saya ucapkan banyak terima kasih banget. Nah, di video kali ini mungkin kita tidak membahas tentang Twitter dulu ya. Ini pembahasan tentang ada pinjam meminjam koin atau pencurian koin. Seperti itu ya. Nah, sebelum lanjut ke obrolannya, sebelum lanjut ke edukasinya, saya pesan buat teman-teman jaga akun, jaga perasaan diri, jadilah pioner yang cerdas. Jangan mudah terpengaruh dengan orang-orang yang di media sosial. Ya, seperti itu. Karena sekarang penipu sekarang itu tidak di media sosial, tidak di media nyata, itu semua sama. Apalagi kita kenalnya di sosmed atau di media atau di grup gitu kenal, wah dia itu pinjam koin dikasih gitu, ujung-ujungnya kan janji sekian akan iming-iming sekian, janjinya akhirnya kan tidak dibalikin seperti itu. Banyak ya, bukan bukan satu dorong, ini sebenarnya dari tahun-tahun kemarin juga sudah banyak yang hal-hal yang seperti ini, mungkin ya baru kali ini saya bahas karena saya tadi pas buka grup itu ada salah satu grup lagi rame pembahasan tentang peminjaman koin, orangnya yang minjamnya itu dijanjikan mungkin nggak tahu 1 atau 2 bulan janjinya, sampai sekarang dianya nggak ada komunikasi katanya gitu kan seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan mudah percaya dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita tidak tahu lautan dalam kita bisa selami, tapi hati manusia walaupun ada dekat tapi tidak tahu. Kita tidak akan bisa baca pikiran mereka. Seperti itu. Jadi intinya buat pesan saya tidak bosan-bosan untuk teman-teman berpesan, jadilah pionir yang cerdas. Seperti itu ya. Kita kan tahun lalu kita bisa dibilang dari dana gitu kan, terus pencurian koin juga banyak, yang hilang koin juga banyak. Nah, ini loh terjadi lagi. Terjadi lagi pinjam meminjam koin, terjadi lagi curi pencuri koin, terjadi lagi untuk biaya pendaftaran ini itu dengan alasan bulan ini akan cair, bulan ini akan cair, kan seperti itu. Kita belum tahu bulan ini tuh bener nggak sih cair. Kalau kita punya budget 300.000 atau 500.000 buat makan aja. Ngapain dikasih-kasih ke orang, memperkaya orang lain. Toh kalau emang sudah terbukanya open network, sudah terbukanya open minded global, apa yang dibilang aplikasinya sudah ready semua. Misalkan kalau masuk ke perbankannya yang mana udah ready, kalau masuk ke bursa yang lainnya juga ready. Ngapain kita harus pencairan mengikuti orang? Kita sendiri juga bisa mencairkan, gitu kan? Tinggal ikut arahan aja. Yang penting intinya sekarang kalau kita punya koin simpan baik-baik, jangan di kesana kemariin. Jadi ya ada koinnya pusing, kita juga pusing. Seperti itu. Ini banyak banget teman-teman yang tertipu seperti ini. Dengan alasan mau dipakai inilah koinnya saya pinjam dulu, dengan alasan dipakai inilah koinnya dipinjam dulu. Ujung-ujungnya tidak kembalikan. Jadi ini yang minjem koin juga harus hati-hati. Apalagi kalau misalkan yang punya permasalahan seperti ini itu adalah salah satu admin atau salah satu ketua grup atau salah satu leader gitu kan. Jadi kalian itu harus punya maksudnya jangan membuat
membuat goresan luka di badan sendiri, kan nggak enak kelihat orang. Seperti itu ya. Kalau kita mau niatnya pinjam dengan alasan ini itu, ya kita pinjam aja dengan jangka waktu terus kembalikan. Ya kalau sekarang banyak teman-teman untuk sekarang sendiri ya. Kalau di bursa itu kemarin saya lihat itu masih 0,6 ya. Nggak tahu hari ini. Misalkan yang 100 koin, yang 200 koin, yang 50 koin itu kalau dikumpulin, kalau dijual di bursa bisa kemakan dengan anak keluarga. Seperti itu. Dan kita sendiri sebagai pioner yang ada di grup manapun, kita harus ekstra hati-hati. Kita bisa membuat alasan ke mereka, misalkan mereka pinjam dulu koin dong segini, kamu mau ikut nggak daftar ini? Kita harus bikin alasan tersendiri supaya koin kita terselamatkan, uang kita terselamatkan, kitanya aman, gitu kan seperti itu. Jadi harus punya strategi juga kita itu sebagai pioner harus cerdas, jangan mau di ini bau emang kita itu niatnya baik, tapi orang itu belum tentu baik, kan gitu. Iya emang orang-orang itu akrab kan sama kita, kenal sama kita, tapi belum tentu. Hatinya itu belum tentu, hati dan pikiran itu tidak tentu. Belum tentu orang itu pro sama kita, dukung kita itu belum tentu. Ya, makanya kita sebagai pioner harus terhati-hati. Apalagi sekarang, satu, penambangan koin itu semakin mengecil. Dua, di bursa juga udah ada nilainya. Jadi untung misalkan mereka pinjam dengan alasan ini. Mereka udah bisa bicara dengan ke bursa. Apalagi orang yang pinjamnya udah hafal transaksi di bursa, udah hafal kripto. Misalkan pinjam sekian pi ditampung di dia tradingin. Loh dia nyari untung sendiri. Ya kita koinnya tetap misalkan pinjeminnya 100 atau pinjeminnya 200, koin kita masih utuh. Tapi yang dipinjemin, kalau misalkan dipakai trading di OKX, misalkan harga naik jual, harga turun murah, harga turun beli gitu. Jadi mereka apa sih punya, jadi memperkaya diri sendiri, punya keuntungan sendiri. Pokoknya mulai dari sekarang sampai ke depan gitu kan, udah jangan mau diiming-iming lagi. Kamu kalau apa sih, misalkan nyimpen koin 10 koin atau 20 koin, nanti per bulannya sekian persen, jangan mau. Jangan mau dibodohi, jangan mau diseperti ituin, jangan mau. Intinya kita jangan mau diperbudak. Ya, lebih baik kita dibilang sombong tapi kita aman. Seperti itu. Daripada kita ugal-ugalan mengejar yang belum jelas, kita pengen kelihatan sama orang, wah iya si A seperti ini, wah dia hebat banget. Ujung-ujungnya rugi diri kita sendiri. Seperti sekarang saya mohon maaf ya, bila ada yang tersinggung dengan hal ini. Karena ini fakta banget, ini banyak banget gitu loh, dengan hal-hal yang sebenarnya banyak banget. Saya pikir itu udah di tahun 2024 udah stop. Sekarang masih juga terjadi. Seperti itu ya. Daripada koinnya dipinjemin, daripada koinnya di kemana-kemananya, udah lebih baik jual aja. Misalkan 10.000, 100 koin dapat 1 juta buat makan 2 hari, 3 hari cukup buat keluarga. Kan seperti itu. Kalau punya hasil misalkan di harga 15.000, berarti 100 koin 1,5. Bisa tuh beli beras 2-3 karung, dibagiin ke anak yatim, atau dibagiin ke fakir miskin, jadi sedekah, jadi berkah. Seperti itu ya. Jadi jangan mau dibohongi lagi kawan. Ya Allah, aku tuh merasa kasihan banget ya sama orang-orang seperti ini. Saya tidak tahu menahu, koinnya ke siapa, taunya udah kayak gini banyak yang curhat. Mbak, kok koin saya hilang. Mbak, saya koin menyimpan di sini kok belum ada hasil. Mbak, saya ikut pendaftaran ini kok belum ada hasil juga, belum 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 terjadi apa yang dia inginkan. Mbak, saya ikut pendaftaran pencarian sekian ember, sekian baskom, sekian boboko, belum ada juga. Nah, ini loh. Sebenarnya pioner-pioner juga yang bikin pioner rugi, yang bikin pioner trauma, bukan Kortim. Kenapa di sini teman-teman selalu menyalahkan Kortim? Kortim itu tidak salah. Salahnya di mana? Dari wallpapernya udah jelas. Dari dashboard penambangan kita setiap ada updatean, setiap ada informasi jelas. Tidak ada iming-iming harus ini harus itu, enggak. Seperti itu. Dan di sini pesannya seperti itu. Jadi harus waspada, jangan sampai tergiur. Dengan siapapun, walaupun jangan so akrab. Wah, kita mah udah kenal ini, di grup ini udah akrab ini dengan orang ini. Belum tentu. Saya pernah ngebahas tentang investasi koin itu ya. Saya pernah bahas itu. Sampai sekarang juga belum ada hasil. Yang investasi 10 koin, yang investasi 20 koin, yang 100, sampai sekarang belum ada hasil.
Seperti itu ya. Jadi intinya kita jadi sebagai pionir kita harus cerdas, harus bisa apa sih menjaga akun kita, menjaga aset kita. Karena Pi Network ini adalah aset-aset yang sangat luar biasa ke depannya buat kita. Oke, mungkin sekian videonya, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah kata buat teman-teman. Ya, bila ada yang kesinggung saya mohon maaf juga gitu. Cukup sekian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika bermanfaat video ini, silahkan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk pioner.